Halo Bray, pada kesempatan kali ini kita akan merangkum fenomena alam yang sangat penting, terutama bagi kita yang tinggal di Indonesia, yaitu megatrust. Ini adalah jenis gempa bumi yang sangat besar dan seringkali memicu tsunami dahsyat. Indonesia sebagai bagian dari cincin Pasifik sangat rentan terhadap ancaman ini. Apa itu megatrust? Megatrust terjadi di zona subduksi, yaitu tempat di mana dua lempeng tektonik bertemu dan salah satu lempeng bergerak di bawah lempeng lainnya. Proses ini menciptakan tekanan besar yang dapat terkumpul selama ratusan hingga ribuan tahun. Ketika tekanan ini dilepaskan, terjadilah gempa besar. Di Indonesia, zona megatrust terletak di sepanjang pantai barat Sumatera, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Megatrust menghasilkan gempa dengan magnitudo yang sangat besar, seringkali lebih dari 8 skala Richter. Selain itu, gempa-gempa ini bisa menyebabkan tsunami yang menghancurkan wilayah pesisir, seperti yang kita saksikan dalam peristiwa besar di masa lalu. Contoh paling terkenal dari gempa megatrust adalah peristiwa gempa dan tsunami Aceh pada tanggal 26 Desember tahun 2004. Berkekuatan 9,1 hingga 9,3 skala Richter. Lokasi megatrust di zona subduksi Sunda atau pantai barat Sumatera. Gempa megatrust yang terjadi di lepas pantai Sumatera ini merupakan salah satu yang terbesar yang pernah tercatat. Guncangan gempa menyebabkan tsunami besar yang melanda pesisir Aceh, Sumatera Utara, Thailand, Sri Lanka, India, dan negara-negara lain di sepanjang Samudra Hindia. Lebih dari 230.000 orang tewas akibat tsunami ini, dan kerusakan yang ditimbulkan sangat luas. Gempa Mentawai pada tanggal 25 Oktober tahun 2010. Berkekuatan 7,7 skala Richter. Lokasi megatrust di zona subduksi Mentawai, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Eurasia. Gempa ini terjadi di lepas pantai Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Tsunami yang dihasilkan oleh gempa ini menghantam pulau-pulau kecil di Mentawai, menewaskan lebih dari 400 orang dan menyebabkan ribuan orang kehilangan tempat tinggal. Tsunami ini menelan desa-desa pesisir dan menghancurkan banyak infrastruktur. Megatrust ini diakibatkan oleh pergeseran lempeng Indo-Australia yang bergerak di bawah lempeng Eurasia. Sama seperti gempa Aceh, ini terjadi di zona subduksi yang sama. Gempa Bengkulu pada tanggal 12 September 2007 berkekuatan 8,4 skala Richter, berlokasi di zona subduksi Sumatera. Gempa megatrust yang terjadi di dekat Bengkulu ini menyebabkan kerusakan besar di Sumatera bagian selatan, termasuk Bengkulu dan Padang. Tsunami kecil juga dilaporkan di beberapa wilayah pesisir, namun tidak sebesar tsunami Aceh pada tahun 2004. Gempa ini menyebabkan puluhan korban jiwa dan merusak ribuan bangunan. Seperti gempa lainnya di pantai barat Sumatera, gempa ini juga terjadi akibat aktivitas di zona subduksi, di mana lempeng Indo-Australia menekan lempeng Eurasia. Gempa Pangandaran pada tanggal 17 Juli 2006 berkekuatan 7,7 skala Richter, berlokasi di zona subduksi Jawa. Gempa ini terjadi di lepas pantai selatan Jawa dan memicu tsunami yang menghantam wilayah Pangandaran dan pantai-pantai di Jawa Barat serta Jawa Tengah. Tsunami ini menewaskan lebih dari 600 orang dan menghancurkan ribuan rumah serta fasilitas umum di sepanjang pantai Selat Jawa. Gempa ini diakibatkan oleh pergeseran lempeng Indo-Australia yang menekan lempeng Eurasia di zona subduksi Jawa. Meskipun gempa tersebut tidak sekuat gempa Aceh, tsunami yang dihasilkan tetap menyebabkan kerusakan besar.
Gempa Nias pada tanggal 28 Maret tahun 2005 berkekuatan 8,6 skala Richter, berlokasi di zona subduksi Nias, Sumatera. Hanya beberapa bulan setelah gempa Aceh, zona subduksi Sunda kembali aktif dan memicu gempa besar di lepas pantai Pulau Nias. Gempa ini menyebabkan ribuan orang tewas dan banyak bangunan runtuh, terutama di Pulau Nias dan Pulau Smelu. Tsunami kecil juga dilaporkan meski tidak sebesar tsunami yang terjadi di Aceh pada tahun 2004. Gempa ini merupakan bagian dari aktivitas megatrust di zona subduksi yang sama dengan gempa Aceh 2004, di mana lempeng Indo-Australia terus bergerak di bawah lempeng Eurasia. Gempa Lombok pada bulan Juli hingga Agustus tahun 2018 berkekuatan mulai dari 6,4 hingga 7 skala Richter, berlokasi di zona subduksi Bali, Nusa Tenggara. Rangkaian gempa yang terjadi di Pulau Lombok menyebabkan lebih dari 550 orang meninggal dunia dan ribuan lainnya mengalami luka-luka. Gempa ini juga menyebabkan kerusakan infrastruktur yang sangat luas, dengan puluhan ribu rumah dan bangunan runtuh. Zona subduksi di sekitar Bali dan Nusa Tenggara menjadi penyebab terjadinya gempa ini, di mana aktivitas megatrust di dasar laut memicu serangkaian guncangan kuat. Gempa megatrust tidak hanya menyebabkan kerusakan fisik, tetapi juga berdampak besar pada kehidupan manusia dan ekonomi. Kerusakan infrastruktur seperti bangunan, jembatan, dan jalan. Selain itu, tsunami yang dihasilkan bisa menyapu habis desa-desa pesisir, memaksa ribuan orang mengungsi. Dampak ekonominya pun luar biasa. Rekonstruksi membutuhkan biaya besar, dan sektor seperti pariwisata dan perikanan seringkali lumpuh untuk waktu yang lama setelah bencana. Untuk mengurangi resiko dari gempa megatrust, Indonesia telah membangun sistem peringatan dini tsunami yang lebih baik setelah bencana tahun 2004. Sistem ini dirancang untuk mendeteksi pergerakan air laut dan memberikan peringatan dini agar masyarakat dapat mengungsi sebelum tsunami datang.